Halo. Sebelumnya terima kasih banyak dari moderator atau MC atas pembukaannya. Sebelumnya izin perkenalkan lagi ya, nama aku Nabil Irawan. Aku dari komunitas Hero Cybersecurity dari Institut Teknologi 10 November. Dan di kesempatan ini, aku pengen ngelakuin sharing session sama teman-teman, eh, kurang lebih 250 sekian ya teman-teman yang hadir di malam hari ini. Aku pengen ngucapin terima kasih juga ya, udah nyepetin waktunya buat hadir. Dan mungkin langsung aja, aku izin share screen ya. Apakah screenku terlihat, teman-teman? Apakah aman? Aman ya? Oke. Jadi, topik yang dibawakan pada malam hari ini yaitu From Bug Bounty to CP Hunter. Yang dimana nantinya pasti kita bakal bahas ya, mulai dari bug bounty itu apa, hingga CVE-nya itu sendiri. Jadi mungkin langsung aja. Ini ada sedikit portofolioku ya. Mungkin buat work experience, aku pernah jadi junior tester di salah satu company, yaitu namanya Si Bertahan. Dan buat saat ini, aku itu bug hunter di dua platform yang fokusnya itu WordPress security gitu ya. Bisa itu pluginnya, bisa itu dem WordPress, atau juga core-nya. Nah, jadi Pestec dan WordPress ini merupakan dua platform yang kita bisa manfaatin ya buat hunting yang fokusnya di ekosistem WordPress itu sendiri. Kemudian di college experience, mungkin teman-teman yang dari sini ada yang dari ITS ya, mungkin pernah lihat aku di Google Developer Groups on campus ITS, di mana aku jadi core team cybersecurity, di mana aku build kurikulumnya. Kemudian aku juga bikin soal di beberapa CTF nasional kayak ARA, kemudian schematics dari Teknik Informatika ITS, kemudian ID Second F, dan beberapa event lainnya. Kemudian mungkin achievement ya, achievement yang relate sama topik yang dibahas kali ini. Mungkin yang pertama, kemarin sempat hoki sih sebenarnya. Hashtag satu, Bakrot Stadion Qualifier CTF, di mana itu skopnya adalah World ya. Aku main bareng teman-teman komunitas Hero Cybersecurity. Kemudian aku juga sempat dapat hashtag satu, hoki juga ini kebetulan, di Workbench Vulnerability Researcher pada bulan Maret 2025. Di mana Workbench ini nantinya dia bakal buat semacam Hall of Fame ya. Hall of Fame Funnel Research dengan CV terbanyak di bulan tersebut. Dan di bulan Maret ini aku berhasil nge-get kurang lebihnya 150 CV. Next. Nah, di sini disclaimer dulu ya. Pastinya semua konten yang ada di sini, aku mohon buat dimanfaatin sebaik-baik mungkin. Jadi teman-teman bijak-bijak ketika menggunakan materinya lagi ya. Karena di negara kita ini ada pasal yang mengatur tentang sistem elektronik. Kurang lebih seperti ini jika kalian baca ya. Next. Nah, ini adalah table of contents atau pembahasan yang bakal kita ulik di malam hari ini ya. Yang pertama ada bug bounty itu sendiri, kemudian founder research, eh, where to report atau platformnya, kemudian gimana cara reportnya, dan yang pasti nantinya kita juga bakal bahas newbie kickstart atau kita sebagai pemula tuh startnya kayak gimana. Dan kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu sahabat curhat atau sesi keluh kesah ya tentang keseharian jadi bug hunter di Petstek dan Workbench. Tuh. Nah, ini spesial nih buat malam ini. Buat teman-teman, jadi aku nanti bakal ngasih fun quiz ya di akhir session. Di akhir materi, aku bakal ngasih satu pertanyaan ke peserta, ke kalian semua maksudnya. Dan kalian kalau menjawab itu harus on mic, memperkenalkan diri, dan on cam kalau memungkinkan. Nah, jawaban benar nantinya akan dapat 50.000 rupiah dari ibu pribadi ya. Jadi teman-teman mungkin bisa mengingat atau mencatat materinya tipis-tipis. Tuh. Dan pertanyaannya pun nggak terlalu berat sih harusnya, ringan-ringan aja. Oke.
Mungkin kita langsung start aja di bab pertama, yaitu bug bounty. Jadi, apa sih bug bounty itu? Wait. Nah, jadi bug bounty itu merupakan sebuah program yang dibuat oleh para perusahaan atau developer untuk memberikan apresiasi berupa uang atau lainnya kepada para ethical hacker atau bug hunter. Nah, jadi di sini kan udah digarisbawahi ya kalau bug bounty itu adalah program yang dibuat, tuh, udah ditegasin nih, dibuat oleh para perusahaan. Dan apa sih benefitnya bagi perusahaan? Nah, perusahaan nanti dia tuh dapetin laporan bug ya, sehingga mereka bisa patching dan meningkatkan sistem keamanan mereka. Nah, kemudian di sisi lain, atau hacker, ethical hackernya, bug hunter, nanti dia bakal mendapatkan benefit berupa hadiah, bisa uang atau barang, atau juga dapat fight ya, Hall of Fame gitu. Kalau di bug bounty itu nantinya teman-teman buat benefitnya sebagai bug hunter itu bisa dapat uang, bisa dapat Hall of Fame atau nama teman-teman dipajang di satu page gitu ya. Kemudian dapat appreciation letter ya, sorry, tipe. Kemudian sertifikat dan mungkin beberapa swag lainnya ya yang bisa dianggap sebagai apresiasi atas teman-teman gitu. Dan ini adalah minimalnya teman-teman, minimal syaratnya teman-teman buat jadi bug hunter ya. Yang pertama tentunya etika. Buat jadi seorang bug hunter, etika itu penting karena kita harus tahu batasan ketika kita hunting atau ngelakuin hunting dan mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh pihak penyelenggara bug bounty-nya gitu. Kemudian karena kita kan bakal hunting ya, jadi kita harus tahu apa itu dasar weapon test. Nah, contohnya adalah OWASP Top 10 ini, yang dimana merupakan klasifikasi 10 jenis kerentanan yang biasa digunakan, yang umum ya, yang digunakan buat hunting, bahkan hingga saat ini gitu. Kemudian reporting, kan tadi udah jelasin ya, kalau bug bounty itu adalah program yang dibuat oleh perusahaan atau developer untuk memberikan apresiasi berupa uang atau eh, lainnya kepada para ethical hacker yang nge-report kerentanan kepada perusahaan tersebut. Nah, jadi kita juga harus tahu basicnya reporting itu gimana, nanti minimalnya kayak gimana, dan bagian-bagian ini jelasnya gimana, itu. Nah, ini adalah flow ya, flow bug hunting atau bug bounty, di mana katakanlah suatu perusahaan itu perusahaan X, dia tuh ngadain program bug bounty gitu ya. Jadi hacker itu nemuin kerentanan di perusahaan X. Kemudian hacker tersebut melaporkan kerentanan ke perusahaan X. Nah, setelah dari sini, perusahaan X itu bakal validasi laporan dari hackernya. Nah, dan di sini perusahaan itu bakal ngevalidate ya, atau ngelakuin cek dari laporan yang dikirim oleh si hacker. Ya, di mana secara garis besarnya ada eh, empat jenis laporan nantinya ya, diklasifikasinya. Yang pertama, ada duplikat, di mana nanti kalau laporan hackernya itu mendapatkan satu duplikat, artinya laporan tersebut itu pernah dilaporkan, kerentanan tersebut itu pernah dilaporkan oleh suatu hacker lain sebelumnya. Jadi laporan teman-teman yang sekarang itu dia indikasikan sebagai duplikat. Kemudian informatif, artinya laporan kerentanan yang bug hunter kirim atau hacker kirim itu kurang berdampak sehingga sama eh, perusahaannya itu nanti bakal dicap sebagai informatif. Kemudian yang ketiga ada out of scope, di mana perusahaan nanti bakal ngecek apakah laporan dari hacker ini, target yang dilaporkan oleh hacker ini, itu masih termasuk skop mereka atau tidak. Kalau nggak termasuk jangkauan dari perusahaan tersebut, atau program bug bounty-nya, nanti laporan dari teman-teman bakal di-mark sebagai out of scope. Nah, kalau valid, kalau lepas dari duplikat, lepas dari informatif, dan lepas dari out of scope, maka laporan teman-teman bakal dicap sebagai valid, dan perusahaan bakal ngasih feedback ke hacker atau bug hunter-nya, dan akhirnya hacker mendapatkan apresiasi ya, bisa berupa uang, sertifikat, Hall of Fame, appreciation letter, dan lain sebagainya. Jadi, secara singkat ya, secara garis besar mungkin kayak gini.
Nah, ini nih, ada sedikit memes ya. Jadi dulu kan pernah viral tuh, di mana ada instansi gitu ya, yang bilang, hacker jangan menyerang gitu. Jadi secara nggak langsung, bug bounty itu merupakan salah satu cara ya, suatu perusahaan buat ngehindarin eh, atau minimalisir terjadi serangan siber, di mana nantinya bakal tercipta mindset daripada suatu hacker itu ngeretas web target dan gak dapat apa-apa, alangkah lebih baiknya kalau mereka itu eh, ngelaporin keretanan tersebut kepada bounty program yang tersedia oleh perusahaan korban gitu misalnya. Jadi apa? Jadi daripada hacker cuma kertas dan gak dapat apa-apa, jadi dia mending ngelapor kerentanan tersebut ke bug bounty platformnya atau ke perusahaannya gitu. Jadinya dia bakal dapat apresiasi, bisa berupa uang atau sertifikat dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah kita bahas bug bounty, kemudian bug hunter, dan eh, follow bug bounty minimal buat jadi bug hunter gimana, kita juga bakal bahas tentang vulnerary research. Yang dimana vulnerary research ini merupakan seorang yang mengidentifikasi ya, dan melaporkan kelemahan dalam suatu produk supaya dapat ditangani secara efektif untuk melindungi user dari serangan peretas. Nah, produk yang dimaksud ini apa? Jadi produk yang dimaksud di sini itu cukup luas ya, bisa itu browser, bisa itu plugin WordPress, bisa itu tema WordPress, bisa itu WordPress itu sendiri atau CMS lainnya. Kemudian output dari vulnerary research ini harapannya adalah perbaikan keamanan serta menginformasikan komunitas atau cybersecurity enthusiast lainnya gitu ya, atau bahkan profesional tentang kerentanan yang ditemukan melalui CVE atau Common Vulnerabilities and Exposure. Next, jadi lebih detailnya ya, apa itu CVE? Jadi CVE merupakan daftar yang menampilkan keamanan informasi apa saja pada suatu software atau firmware yang cukup rentan hingga berpotensi mendapat serangan siber. Dikutip dari page-nya Dewa Web tentang pengertian CVE ya. Nah, kenapa sih nge-push CVE? Kenapa nggak fokus ke bug bounty aja, Mas? Kenapa nggak kita nge-push di bug fraud, di HackerOne aja, yang habis nge-report, ya udah langsung dapat uang gitu. Jadi kenapa sih nge-push CVE? Jadi ini dikutip dari Widya Security ya. Kenapa sih CVE itu penting? Jadi CVE itu mempermudah para ahli keamanan siber ya, mengidentifikasi kerentanan dalam sistem dan menemukan solusinya lebih cepat. Jadi nanti CVE itu bakal dan untuk kemungkinan CVE kalian itu bakal digunain buat ngelakuin aktivitas testing atau hunting dan lain sebagainya. Dan CVE ini memungkinkan identifikasi dan perbaikan kerentanan secara sistematis. Yang tentu saja secara keseluruhan meningkatkan kualitas keamanan sistem itu sendiri. Next. Nah, dan tadi kan benefit ini ya, kenapa pentingnya push CVE ya? Karena push CVE ini, kalian juga bisa dapat reputation ya, di mana ini diambil dari Workbench. Jadi Workbench itu dia bakal buat researcher Hall of Fame, di mana bakal nampilin dari ribuan researcher ya. Kalau nggak salah, saat ini terdapat 2.500 sekian gitu. Dan aku ada di posisi 23, di mana ini ada beberapa eh, security researcher lain ya, atau vulner research lain, yang mereka juga punya banyak CVE gitu. Dan dari sini kita dapat simpulin kalau dengan kita nge-push CVE itu kita bisa dapat reputasi gitu ya. Yang dimana kita juga bisa dapat nama di Hall of Fame Workbench atau juga Patchstack dan mungkin kutipan-kutipan eh, artikel lainnya gitu yang membahas tentang CVE kita. Nah, kemudian duit ini. Ini adalah faktor utama kenapa aku milih buat hunting CVE ya. Karena berdasarkan dua platform, yaitu WordPress dan Patchstack, nanti bakal aku jelasin ya apa itu WordPress, apa itu Patchstack. Dia itu bakal langsung bounty ke full research-nya, di mana ada beberapa tipe ya, yang gue ketahui. Kalau di WordPress nanti itu ada semacam reward indikatornya, di mana nanti bakal diindikasikan berdasarkan
berapa jumlah user yang pakai plugin ini, terus kemudian impact-nya kayak gimana. Kemudian kalau di Pepstack itu ada sistem monthly apa ya? Monthly event ya. Jadi kayak ada lomba per bulan gitu yang dimana nanti masing-masing full research itu bakal banyak-banyakan eh, finding ya, yang dimana setiap finding itu otomatis nanti bakal jadi CVE. Dan hadiahnya buat stake satunya itu bakal dapat $2.000 per bulan, kemudian stake duanya 1.400, stake ketiga 800, dan seterusnya gitu. Sampai sini apakah suara paham teman-teman? Apakah putus-putus? Halo, cek, cek, cek. Tolong feedback-nya guys. Aman ya? Aman, Aman. Kak. Oke, makasih, makasih. Jadi kita next. Dan satu lagi, ada relasi. Dengan teman-teman eh, nge-push ya, atau bounty di Pestech, di Gorfans, teman-teman juga bisa dapat relasi ya. Ini adalah salah satu Head of State Intelligence di Pestech, di mana petingginya di sana lah, yaitu Darius P. Kauskas. Ya, intinya relasi aja, kita dapat relasi dengan beliau gitu ya. Yang di mana kita sebagai manusia kan makhluk sosial ya, jadi kita juga perlu relasi antar sesamanya gitu. Dan gak ada ruginya juga buat relasi. Oke. Oh ya, ini terakhir, sorry. Dan terakhir, kita juga bisa nge-push CVE kita itu ke Nuclear Templates. Jadi, apa sih Nuclear Templates? Jadi, teman-teman yang sering hunting bug gitu ya, atau pentest, dan pakai Nuclei. Nah, Nuclear Templates ini merupakan templates-templates dalam Nuclei yang nantinya bakal digunain di dalam tools tersebut gitu ya. Jadi, teman-teman tujuannya buat nge-push CVE kita ke Nuclear Templates, harapannya adalah supaya CVE kita itu dapat digunakan oleh komunitas cybersecurity secara global gitu ya. Jadi kalau ada suatu orang yang pakai tools kita dan CPI kita tuh udah kita push ke template Nuclei gitu ya. Nantinya kalau plugin tersebut atau plugin target terdapat CPI kita, nanti bakal muncul template sini gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu guys. Dan ini ada salah satu contoh CVE ya, yang dimana formatnya kayak gini. CVE, tahun rilis, kemudian nomor serinya. Dan di sini karena aku hapus dari Pestek ya, jadi kalau kita report di Pestek, nantinya itu bakal diurus sama mereka. Jadi kita tinggal nge-report aja, nge-report ke Pesteknya, sama mereka nanti bakal diurus hingga CV assign, kemudian, oh sorry, dari validasi, kemudian CV assign, dan kontak vendornya itu bakal Pestek yang ngurus. Tuh. Dan di sini ada deskripsi kerentanannya, kayak XSS, Stored XSS, kemudian ini efek ke WP Notification Bell dari hingga versi 145 gitu. Dan CWE-nya apa hingga CVSS score-nya. Nah, di mana sih tempat atau platform buat report? Nah, kalau kita bahasnya tentang bug bounty ya, ini ke bug bounty terlebih dahulu, bukan yang CVE ya. Kita itu bisa report langsung dengan cara Google Working, di mana teman-teman bisa nyari dengan keyword vulnerability disclosure program. Kita kasih site ID ya, maka nanti bakal muncul web yang domainnya ID doang ya. Misalnya GoID, .id, co.id, ac.id, dan sch.id, dan lain sebagainya, yang akhirnya .id. Nah, di sini nanti teman-teman bakal ngelihat ya beberapa private atau mungkin VDP yang dibuat oleh masing-masing instansi atau lembaga gitu ya. Tanpa menggunakan third party bug bounty platform kayak HackerOne, Bugcrowd, dan Yes We Hack, seperti itu. Dan lanjut, ini ada rekomendasi dariku ya, bagi teman-teman yang mau start langkahnya sebagai bug hunter, sorry, di mana ada beberapa lembaga yang ngasih eh, apa ya apresiasi seminim-minimnya itu adalah sertifikat. Jadi ada BMKG, NASA, jujur ini NASA agak expert level ya, kemudian UB, ITB, Universitas CSRT atau CSR TNI Angkatan Laut, kemudian CSRT Banyuwangi, dan CSR TNI AD ya.
Jadi ini beberapa lembaga dariku yang ku rekomen buat teman-teman nge-report kentaranya ke situ. Jadi misal nih, UB punya web perpustakaan, teman-teman nemu vulnerability di sana. Nah, teman-teman bisa report langsung ke UB, dan nanti bakal dapat reward berupa sertifikat dan baju kalau di UB ya. Ini bakal dapat kaos dan sertifikat yang dikirim secara fisik. Oke, jadi lanjut. Kalau tadi direct report, sekarang kita ada big legal platform. Ini kalau bahas Bang Konti ya, ada tiga platform yang terkenal banget dan legal gitu ya, yaitu Bugcrowd, HackerOne, dan YesWeHack. Nah, dan sebagian besar scoop yang terdapat di tiga platform ini itu adalah website dan application mobile gitu. Nah, sekarang kita ke bagian yang paling penting, yaitu fokus on WordPress, di mana terdapat dua platform, yaitu Prestech dan WordPress, yang selama ini tuh ngeboost banget CVE-ku. Ya bayangin aja, setiap satu finding itu nantinya bakal jadi satu CVE gitu, otomatis. Dan nggak cuma dapat CVE, tapi juga dapat duitnya juga. Next, how to report. Nah, kalau konteksnya bug bounty ya, kita nge-push ke VDP atau Vulnerability Disclosure Program, kemudian mungkin Bugcrowd, HackerOne, YesWeHack, mirip-mirip, nanti minimal konten laporannya seperti ini, di mana ada nama dan deskripsi kerentanan, kemudian klasifikasi kerentanan, proof of concept, dampak, hingga mitigasi atau rekomendasi perbaikannya seperti apa. Nah, tapi tenang aja di sini, teman-teman. Di sini aku kasih ya, bug bounty templates, yang dimana nanti di sana ada kayak contoh laporan gitu buat suatu temuan. Jadi teman-teman bisa visit aja page ini di GitHub, Service, bug bounty templates. Nah, Easy CVE. Kenapa sih aku milih Workbench dan Pastech gitu ya? Jadi kalau di Workbench ini, eh, kalau kita lihat sekarang ya, eh, WordPress itu kan pluginnya banyak banget ya. Kalau nggak salah ada ribuan hingga ratusan ribu kalau nggak salah. Yang dimana eh, targetnya kan pasti lebih banyak dari target-target yang ada di big legal platform kayak Backlot, HackerOne, dan YesWeHack. Nah, di sini yang ku seneng, selain banyak banget target di WordPress, ekosistem WordPress, itu nantinya mau plugin, mau tema, mau core-nya juga, itu bersifat open source ya. Jadi kita bisa ngelakuin whiteboard pentesting atau pentest dengan review source code-nya. Jadi teman-teman nggak dukun atau black box gitu ya. Kalau black box kan teman-teman harus kadang nebak-nebak gitu ya, atau ngelakuin fuzzing juga kan. Nah, kalau di sini kita bisa langsung ngelakuin static analysis atau static analysis, dynamic analysis gitu ya. Nah, di sini ada contoh report buat WordPress, di mana kalau di WordPress itu nanti ada database pluginnya. Jadi di wordpress.org/plugins nama pluginnya, itu nanti dia bakal ngasih data-data apa aja sih yang terkait plugin ini. Ada version, ada nama plugin, ada developernya, ada active utilization ya. Harusnya ini ada, bukan n/a, tapi karena pluginnya udah closed, karena CVE itu ya. Jadi kalau di WordPress itu CVE yang affected ke plugin dan itu nggak di patch-patch, nantinya plugin itu bakal di close gitu. Nah, di sini ada contoh laporannya. Ini kan data-datanya, ya, data-data tentang WordPress pluginnya. Sekarang ini ke contoh laporannya, di mana bagian tab of software, teman-teman, aku izin share screen bentar ya. Wait, wait. Nah, di sini ya, kelihatan kan? Aman ya? Nah, jadi di sini di wordpress.com.intel probability submit,
teman-teman tuh bisa ngirim laporannya ke sini, tapi harus login terlebih dahulu sebagai researcher ya. Tinggal buat akun dan login aja. Nah, kemudian di sini terdapat beberapa data yang perlu dikirim sebagai identitas laporannya gitu ya. Mulai dari software details, vulnerability details, POC-nya, dan order details. Nah, kita balik lagi ke PPT. Nah, di bagian software details ini, teman-teman bisa select. Kalau teman-teman hunting di plugin, berarti teman-teman pilih plugin. Kalau di theme, berarti teman-teman pilih theme. Kalau di core, berarti pilih core. Kalau plugin, ya teman-teman tinggal select yang plugin. Kemudian software name-nya tadi adalah ini. Kan di sini ada AutoCAD ya. Ini merupakan software name-nya. Kemudian buat software slug-nya itu merupakan permalink dari plugin, di mana kita bisa lihat di bagian atas, di bagian setelah plugins ini ada AutoCAD set kan. Nah, itu teman-teman tinggal copy dan paste ke sana. Dan buat Avector version-nya, berarti teman-teman bisa kopas versi yang sekarang, dan di sini pilih yang kurang dari sama dengan. Yang artinya dari versi terkecil hingga versi sekarang itu vulnerable terhadap kerentanan yang kita temukan. Nah, di sini kondisional kita bisa select yes. Nah, di bagian vulnerability details, diperluin buat ngisi deskripsi vulnerability-nya, kemudian CVE-nya, kemudian authentication level required atau minimal role buat attacker-nya. Jadi ini info aja ya. Di WordPress itu terdapat kurang lebih by default terdapat 5 role. Yang pertama itu adalah administrator atau role tertingginya, kemudian editor, role tertinggi kedua, kemudian ada author, kontributor hingga subs gitu. Nah, mungkin mungkin nggak mas kalau role itu lebih dari 5, mungkin aja. Mungkin bisa jadi eh, di apa ya, dipengaruhi oleh satu plugin ya. Contohnya plugin WooCommerce, di mana dia nanti bakal add 2 role baru, yaitu shop manager dan customer. Kurang lebih seperti itu. Nah, deskripsi vulnerability. Di sini kita bisa isi ya. Misal kita nemu CSRF nih. CSRF itu kan kerentanan yang maksa atau ngebuat victimnya itu ngelakuin action tanpa secara disengaja gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa tulis, the plugin does not have protection against CSRF attack while doing reset setting misalnya. Ini adalah penjelasan minimalnya ya. Kalau teman-teman kembangin juga boleh. Kemudian CW-nya, teman-teman, kalau CSRF ya berarti CW352. Kemudian authentication level required. Kalau ini kan CSRF ya, berarti kan suatu attacker nggak perlu login buat ngelakuin serangan tersebut. Nah, di sini kita bisa pilih unauthenticated atau non. Nah, bagian ini aku rasa nggak perlu diisi ya. Dan bagian POC, teman-teman bisa pilih yang bagian, kalau aku sih, aku prefer pilih yang order or text instruction, yang dimana di bagian field-nya sini, teman-teman nanti bisa jelasin kayak em, langkah-langkah buat sebagai attacker buat nyerang atau ngelakuin serangan ini tuh gimana. Jadi misal CSRF ya. Jadi yang pertama kita perlu setup victimnya terlebih dahulu nih, atau korbannya. Jadi korbannya itu harus login sebagai administrator, dan kemudian nge-run csrf.html. Nah, di sini teman-teman juga bisa ngasih csrf.html-nya, kemudian request-nya, atau HTTP request-nya, teman-teman bisa ambil dari Burp Suite atau tools semacamnya, mungkin OAuth, dan lain sebagainya. Dan bagian terakhir ada order details. Ini kondisional juga. Apakah kamu pernah request CVE dari another CNA ya buat kerentanan ini? Kalau enggak, select no. Kemudian, apakah kamu pernah report ini ke another vendor? Tapi select no. Apakah ini out of scope gitu? Teman-teman bisa select no. Dan out of scope yang dimaksud di sini adalah out of scope mengenai temuannya. Apakah temuan ini eligible reward atau tidak? Dimana kalau di WordPress kita bisa lihat di bagian uh, dashboard kita ya, nanti bakal ada kalau udah login. Kemudian ini otomatis bakal select yes. Nah, after reportnya gimana? After kita kirim report, nanti kita bakal dapat feedback ya kayak gini.
Kalau di WordPress ini alurnya mulai dari ini ya, mulai dari yang 00, ini 0205, kemudian 047 hingga 0409. 0410, sorry. Yang pertama, setelah kita report, nanti bakal dapat email, thank you for submitting this full report. Gitu. Kita bakal bla 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 bla. Kita bakal test process to validate the vulnerability along with conducting some preliminary checks. Nah, kemudian setelah itu, mungkin setelah beberapa hari ya, kita bakal dapat email lagi, we have successfully validated your report at assigned CVE bla bla bla. Yang artinya keterangan kita valid dan kita bakal otomatis dapat CVE gitu atas nama kita. Dan kalau ditolak gimana? Kalau ditolak biasanya ya bakal menyesuaikan sih pesannya. Mungkin duplicate atau rejected, not enough security impact, dan lain sebagainya. Dan kemudian yang terakhir, ini adalah ketika CV-nya udah dipublish di database, ya, database WordPress, dia bakal email lagi, we just wanted to restore bla 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 bla, yang tahu kalau CV kita itu udah dipublish di database WordPress gitu. Nah, di platform sebelah nih, platform yang mirip-mirip sama WordPress, yaitu Pastech ya. Kalau lebih sama, yang pertama kita bakal terima email kalau laporan kita tuh udah diterima ya sama mereka. Misalnya ini nih, SSRF, INWPIB, Product Feeds, dengan versi 348 ya. Kemudian laporan bakal validated, itu bakal dikasih email juga. Dan yang terakhir, CVID assigned. Yang dimana kita udah dapat CVID buat temuan kita gitu. Nah, mungkin newbie kickstart ya, gimana cara kita sebagai pemula atau yang baru mulai buat hunting di fokusnya WordPress security researcher gitu ya. Mungkin bisa di WordPress plugin, WordPress theme, WordPress core, jika memungkinkan, kan nggak nutup kemungkinan juga ya. Jadi yang pertama itu hunting di target yang kurang populer, kemudian yang kedua fokus satu jenis keterangan terlebih dahulu, yang ketiga pahami flow target. Nah, mungkin detailnya gimana? Di next. Nah, ini gini, aku kan nyaranin ya, populer. Nah, di mana makin populer itu temuan makin bervalue. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Top bounty-nya ada contact form, itu merupakan salah satu plugin yang terkenal banget di WordPress dengan active installation tuh mungkin sekitar jutaan user gitu ya. Nah, di mana dia di sini ada full authentication stability validation, triggered via administrator, bla 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 bla, di mana harga dari temuan ini adalah merupakan $8.100 ya. Bisa teman-teman kali sendiri ke rupiah ya. Ini ada CVID-nya, kemudian diikuti dengan layer slider versi sekian, yaitu unknown SQL injection, bounty-nya sekian, kalau teman-teman lihat. Dan cara yang bijak bagi kita sebagai pemula adalah dengan mungkin fokus ke plugin yang kurang populer. Contohnya, active utilization-nya mungkin 1.000. Oh, ini kan mungkin jutaan ya, active utilization-nya. Nah, kita sebagai pemula bisa start hunting di plugin yang kurang populer. Maksimal mungkin 10.000 installation lah. Nah, ini ada data ya, sesuai saranku tadi. Fokus satu jenis kerentanan terlebih dahulu, atau beberapa kerentanan juga boleh. Jadi ini ada data ya dari Patchstack tahun 2023 mengenai vulnerability yang common ditemuin di WordPress di tahun 2023. Nah, yang pertama kalau kita lihat di sini ada CSS ya, di mana dia nguasain setengah dari pasar itu sendiri, yaitu 53%. XSS, kemudian diikuti dengan CSRF yang tadi udah aku jelasin, kemudian ada governance access control, kemudian ada SQL injection, ada sensitive data exposure, arbitrary file upload, threat escalation, PHP object injection, bypass vulnerability hingga SSRF. Jadi kalau saranku teman-teman bisa start nyari SSS atau DSRF atau BAC ya top 3 ini ya. Yang jujur buat aku sendiri aku juga sering banget nemuin kerentanan-kerentanan ini teman-teman. Nah,
Tadi udah aku jelasin juga kalau kita tuh juga perlu buat mahamin flow targetnya. Nah, sebelumnya eh, sebenarnya ya, buat hunting di WordPress tentunya teman-teman tuh harus tahu ekosistem dari WordPress itu sendiri ya. Jadi teman-teman harus ngerti flow defaultnya WordPress itu kayak gimana. Nah, tapi di sini aku nggak bakal jelasin semuanya satu-satu ya. Di mana di sini ada beberapa artikel atau bacaan yang memudahkan kita. Mungkin statik dan dinamik. Teman-teman mungkin yang eh, kurang tahu ya, statik ini berarti kita ngelakuin source code review ke pluginnya atau ke temanya gitu. Kemudian buat dynamic ini, kita itu nggak cuma source code review, kita itu nantinya bakal eksekusi atau ngejalanin pluginnya gitu kan. Nah, di sini ada Pestek Academy ya, di mana di sana sudah tertulis dengan jelas beberapa kode yang mungkin kode dan perilaku dari plugin yang mungkin vulnerability terhadap suatu keretanan gitu ya. Di sana udah jelasin, udah kayak mulai arbitrary file collection, kemudian arbitrary file upload, arbitrary file read, block access control, XSS, LFI, dan lain sebagainya. Tapi di lain sisi juga ada penjelasan mengenai basic dari WordPress itu sendiri, dari WordPress. Tadi ada artikel di mana dia ngebahas tentang WordPress request arsitektur dan hooks-nya kayak gimana gitu. Jadi teman-teman bisa baca di dua referensi ini ya menurutku. Dan ini ada pengingat buat teman-teman ya, sebagai yang baru mulai ngelakuin aktivitas bug bounty gitu ya. Tadi kan di awal banget udah aku jelasin kalau bug bounty itu merupakan program yang dibuat. Nah, teman-teman mungkin jangan sekali-kali ya ngelakuin hunting dan maksa buat minta apresiasi di web korbannya, ya, karena itu merupakan sesuatu yang gak etis ya, di mana eh, seharusnya kita itu ngelakuin hunting itu di target yang sudah memiliki rules atau NDA tentang bug bounty programnya itu gimana. Jadi ada rules-nya yang jelas, scope-nya kayak gimana, dan nanti reportnya kayak gimana. Jadi teman-teman tolong hindarin buat nge-report ke web yang jelas-jelas sama sekali nggak ngopen bug bounty program gitu. Tadi kan udah aku kasih tahu ya kayak beberapa rekomendasi. Ya udah hunting di sana aja. Nah, jadi ini ada beberapa referensi atau panutan ya, gimana aku selama ini gunain resource dari mereka buat ngebandingin punyaku dengan punya mereka. Yang pertama ada Mas Muhammad Dafa ya, ini dari Cybersecurity juga, nah, di mana dia itu punya bacaan di GitHub tentang bug bounty tips and trick gitu ya. Jadi atau basic payloadnya juga terdapat di sana. Jadi aku sering banget ngebuka page ini buat nemenin aku atau sebagai peganganku ketika bug hunting gitu. Nah, kemudian susul ada Mas Abdi Pranata yang di mana dia itu juga sama ya, sama kayak aku. Dia juga hunting CVE gitu dan sekarang kalau nggak salah CVE-nya ada 464 dan dia top 9 di WordPress gitu. Kita sebagai newbie, kita sebagai yang baru mulai, kita bisa pakai CV-nya beliau atau dia buat compare ya, gimana sih CVI yang baik dan benar itu kayak gimana. Nah, ini udah masuk ke bagian terakhir aja. Ada bagian sambat curhat. Em, aku ya, aku ketika ngelakuin hunting, saat ini di Pet ya, aku nggak jarang nemuin yang namanya duplikat ya, di mana dari 7 reportku itu yang ketiga itu udah duplikat. Berarti dari 10, 7 validate, 3 Apa sih dia? duplikat. Yang dimana 30%-nya hilang ya karena duplikat. Dan itu kita nggak bisa apa-apain ya, karena kita kalah cepat aja sama researcher lain. Kemudian sebagai player CTF yang nggak jago-jago banget ya, keseringan bug hunting itu bikin skill issue main CTF, ya. Di mana aku udah sering, sorry, aku udah ngalamin ini sendiri di aku.
Jadi ketika aku temu challenge CTF yang agak unik, itu aku sering stuck ya, karena pikiranku itu udah kayak WordPress, 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 dan WordPress gitu. PHP, 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 dan PHP. Jadi skill issue di CTF. Kemudian bug hunting itu capek dan nguras waktu. Jadi hmm, buat ngelakuin hunting itu kan nggak cukup. Kalau hoki mungkin cukup lah 10 menit, 20 menit. Dan tapi kalau lagi bau, kalau lagi ampas banget, itu juga bisa sampai berjam-jam ya buat ngelakuin bug hunting ini. Dan itu kan pasti nggak mood banget ya. Jadi bawaannya capek dan nguras waktu kita. Nah, dan yang keempat itu nggak ada kepastian dan di mana ketika kita ngelakuin bug hunting atau kita ngikutin bug bounty gitu ya, itu kan berbeda dengan CTF ya. Kalau CTF kan pasti mungkin teman-teman ada yang belum kenal CTF. CTF itu merupakan salah satu tipe lomba di cybersecurity di mana kita tuh harus memanfaatkan suatu kerentanan buat dapetin suatu string yang namanya flag gitu ya. Nah, bedanya CTF dengan bug bounty ini apa? Kalau CTF itu kan dia pasti udah ada kerentanannya ya. Nah, berbeda dengan bug bounty yang di mana kita tuh nggak dikasih kepastian ya apakah suatu target ini dia itu sebenarnya vulnerable atau enggak. Jadi sering buat overthinking ya. Wah, ini tadi kayaknya bisa deh kayak gini. Atau nggak bisa ya? Nah, kayak gitu. Dan yang terakhir, nggak semua report itu berjalan lancar atau nggak semua report itu langsung tim triage-nya paham atau tim bug bounty paham. Jadi kadang di suatu momen itu bisa aja mereka itu kayak minta, halo Nabil, jadi kita, halo Nabil, kita nggak bisa validate atau reproduce laporanmu di sisi kami nih. Bisa nggak kirimin video terkait POC tersebut? Nah, itu bisa juga terjadi di Pestek ataupun Workbench ya. Nah, mungkin cepat banget ya udah habis materinya. Atau aku kecepatan guys bacanya. Mungkin seperti yang udah aku jelasin di awal tadi, di akhir sesi bakal ada fun quiz ya, yang dimana nanti ada satu soal, teman-teman nanti bisa cepat-cepatan reaction, kemudian sesuai rules-nya ya, on mic atau memungkinkan. Jadi apakah teman-teman sudah ready? Belum ya, belum dimulai ya Mas Muhammad. Sabar Mas, sabar Mas. Belum dimulai ya. Apakah ready teman-teman buat fun quiz-nya? Satu soal saja buat satu orang. Wah guys, apakah ready? Mulai 20.50 ya, bentar. 24.9, 24.9. Kok lama ya? Bentar. Nah, 20.50. Fun quiz soalnya bakal tampil di PPT. Screen kalian. Nah, apa yang membedakan WordPress dengan Pestek dengan lainnya? Apa yang menarik? Wah, cepat banget ya Mas Ibnu ya. Apakah yang paling cepat Mas Ibnu? Apakah moderator bisa ngawal Mas Ibnu buat on mic ya? Halo moderator. Apakah Mas Ibnu bisa on mic, Mas? Halo Mas Ibnu. Kayaknya Mas Ibnu nggak ada feedback ya. Kita Halo, halo, lanjut. halo. Oh, Mas Ibnu. Nah, bisa on cam ya, Mas? Aduh, sorry mas, kurang memungkinkan ya mas. Oh ya udah ya udah. Gimana Mas? Apa yang membedakan WordPress dengan dan Pestek dengan performanya?
apa sih yang menarik, Mas? Mungkin bisa jawab, Mas. Oke, dari WordPress dan Petsstack ini daripada platform bug bounty lainnya mungkin lebih itu ya Mas. Terkenal platform bug bounty lainnya sehingga itu di WordPress sama Petsstack ini lebih sedikit saingannya Mas. Dan dari sini pula juga dapat bounty juga. Cukup, Itu Mas? sih Mas. Iya. Oke, jadi terima kasih ya buat Mas Ibnu buat jawabannya. Nah, secara nggak langsung itu juga benar sebenarnya. Jadi Warframe dan Perfect ini kan nggak terkenal platform lainnya, nggak terkenal Bug Fraud, nggak terkenal Bug Fraud, HackerOne dan Just We Hack, yang dimana karena uh, Warframe dan Perfect ini dia fokusnya itu ke WordPress only. Dan nah, yang ngebedain antara WordPress dan Perfect dengan platform lainnya yaitu karena mereka itu fokusnya ke WordPress saja, berbeda dengan platform lainnya yang universal ya, lebih fokus ke web dan mobile. Oke Mas Ibnu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin nanti bisa ngedrop kontaknya ke private chatku di DM Mas ya, buat claim rewardnya. Oke, siap Mas. Makasih ya Mas ya. Terima kasih Mas. Oke. Nah, mungkin sekian ya materi dariku. Apabila terdapat kekurangan atau kurang tepatnya kata dalam penyampaian materi, aku mohon maaf. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Nanya Kak, Sebentar, apakah ini akan di dalam itu platform WordFence itu di mana ya? sebentar, mohon maaf. Apakah moderator akan menghandle sesi Q&A? Misi sebelumnya. Saya kondisional, Mas. Kalau misal Mas Nabil enaknya mau ngehandle langsung nggak masalah. Kalau perlu ditemani, saya temani seperti itu. Kayaknya bisa dibantu, Mbak ya. Oke, baik Mas Nabil. Oke, mungkin tadi udah mulai tuh pertanyaan dari Mas Kempes. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, silakan. Iya Kak, mau nanya ini yang WordFence sama itu tadi Snapchat itu nyarinya di mana ya? Oke, izin jawab ya. Buat Workfront dan Pestek, mungkin aku bakal share screen ya, buat nunjukin platformnya kalian. Wait. Nah, buat yang Pestek, teman-teman tuh bisa langsung direct ke pdp.pestek.com/database report ya, di mana nantinya bakal ada eh, data-data yang diminta ya mengenai kelengkapan temuan kalian gitu, kayak nama researcher atau identitas kalian sebagai researcher ya, kemudian komponen detail, vulnerability-nya gimana, kemudian minimal role-nya apa, vulnerability detailnya gimana, dan di sini ada form submit buat submit temuan kalian gitu. Nah, kalau di Workbench, teman-teman bisa direct langsung ke workbench.com/intel vulnerability submit, mungkin gue share di komentar ya. Nah, itu yang aku share di komentar. Itu ada dua platform ya, yang WordPress. Yang dimana di WordPress ini, teman-teman bisa direct ke URL ini. Dan tadi kan udah jelasin ya, di sini ada beberapa bagian yang bisa kita isi ya. Kayak software details, kemudian full details, proof of concept, kemudian other details-nya. Kalau lebih kayak gitu. Apakah cukup menjawab, Mas Kempes?
Makasih Kak. Baik, terima kasih kembali, Mas. Oke. Teman-teman, ini untuk kolom chatnya apakah? Oh ya sudah bisa. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya via kolom chat, saya anjurkan untuk bertanya di kolom apa namanya Q&A ya, supaya terlihat pertanyaannya seperti itu. Khawatir kalau di kolom chat nanti tertimbun sama obrolan-obrolan lain seperti itu, teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya di sini ada Mas Christian Kak, silahkan. Halo, makasih Mbak Rara. Oke. Ya, Mas, gimana kalau untuk WordPress-nya kita mau tentuin dia pakai plugin apa? Cek enggak, Mas? Terima kasih. Izin konfirmasi, Mas. Tadi pertanyaan gimana? Bisa diulang? Jadi Mas Nabil, itu kan kalau kita mau hunting, mau cari bug di WordPress nih, kan kebanyakan WordPress itu pakai pluginnya beda-beda. Nah, tips dari Mas Nabil itu kira-kira gimana, Mas? Untuk kita tentuin, oh WordPress ini pakai plugin ini, seperti itu. Oh, oke. Jadi mungkin kayaknya ada miss di sini ya. Jadi di sini itu kita fokus huntingnya tuh ke pluginnya, bukan ke web yang pakai plugin tersebut. Nah, jadi misal nih ada plugin ini body form. Nah, ini kan suatu plugin ya, di mana hmm, kalau kita download nanti kita bakal dapat source code dari plugin ini. Nah, ketika kita nge-report, ke PSTech dan WordPress, nah yang di-report itu adalah ini plugin ini. Kita nganggap plugin ini sebagai produknya gitu. Jadi kita nanti misal nemuin temuan ya, misalnya apa? CSRF. Nanti teman-teman bisa nulis atau buat reportnya di sini, WordPress plugin. Nah, ini WordPress plugin. Kemudian teman-teman masukin, wait, masukin brand versionnya ya. Nah, di sini software-nya teman-teman bisa masukin post form, kemudian software plug-nya, software stack-nya ini berarti kita bersihin. Nah, dan versionnya kita tinggal kopas dari WordPress.org plugin page ini, Mas. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi yang di-report itu adalah pluginnya, bukan web yang pakai plugin tersebut. Nah, kalau mungkin tips dariku, gimana cara nemu banyak uh, kerentanan, berarti teman-teman bisa install banyak plugin sekaligus. Jangan install satu plugin doang, karena uh, apa ya, kan nggak setiap plugin itu full ya. Jadi teman-teman bisa langsung mungkin 30 plugin sekaligus. Jadi teman-teman bisa nge-testing itu satu-satu kayak gimana. Nah, kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Apakah jawab, Mas? Oh iya, oke, makasih banyak Mas Nabil. Mbak Rara. Waalaikumsalam Mbak Rara, izin bertanya. Ini lagi ya. Ini lagi ya. Apakah saya bisa bertanya Mbak Rara? Mau mobil apa ini? Sudah nih. Ini mobilnya, mobil kan? Mobil mau mobil. Mungkin bisa langsung Mobil aja, lagi. Mas. Apa? Itu tuh itu mobil tuh, yuk. Mas Abdullah, mungkin bisa langsung aja. Halo, Mas. Oke, karena Mas Abdullah. Oke, mungkin sambil menunggu Mas Abdullah, ini ada pertanyaan dulu nih Mas Nabil. Dari Crypt Defender.
baru belajar bug bounty, soalnya sebelumnya langsung lompat dari pentest ke red team, jadi belum pernah ikut program bug bounty resmi. Wajar nggak ya? Coba simulasi etis di instansi pemerintah, tapi malah dianggap, oh sebentar. Ini mungkin aku bisa langsung lempar ke ini ya, ke Mas Nabil ya. Ini sharing pertanyaan sih sebenarnya nih Mas Nabil. Oke, terima kasih Mbak. Ingin menjawab baru belajar bug bounty, soalnya sebelumnya langsung lompat dari pentest ke red team. Jadi belum pernah ikut program bug bounty resmi. Wajar nggak ya saya begini? Saya coba simulasi etis di instansi pemerintah, tapi malah dianggap ilegal. Oke, mungkin masnya ini konteksnya kayak tadi ya, di mana masnya ini ngelakuin hunting, tapi nggak ada vulnerable disaster programnya yang jelas gitu. Jadi mungkin masih bisa hindari aktivitas seperti ini. Jadi kalau Mas hunting, usahakan itu terdapat vulnerable disaster program yang jelas, atau seenggaknya ada apa ya? Ada sayembara mengenai bug bounty pada suatu program atau perusahaan gitu. Jadi mungkin bisa dihindari kalau Mas asal hunting di web yang nggak ada bug bounty programnya. Mungkin kurang lebih seperti itu, Mas. Karena jatuhnya juga kurang etis kalau seperti itu. Oke, baik. Terjawab ya Mas Script Defender. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Alfa Gading. Mas hunting CVE-nya fully manual atau ada bantuan automatic tools seperti tools untuk kode review? Oke, nah, jadi kalau buat aku ya, aku tuh lebih suka ngelakuin dynamic analysis, di mana aku juga sebenarnya itu males ya baca source code ya. Kayak ratusan line, masa aku bacain satu persatu per lagi gitu kan. Jadi aku lebih milih buat ya tadi terapin dynamic analysis tools, itu langsung ngelihat suatu action ini mungkin request-nya kayak gimana, terus responsnya kayak gimana, apakah mungkin punya vulnerable A, vulnerable B, vulnerable C, dan aku juga apa ya? Nah, setelah dynamic analysis itu, baru aku validasi dengan source code review gitu. Oke, apa terjawab Mas? Mas Alfa, apakah terjawab? Oke, mungkin kita next question ya. Mungkin ada yang mau raise hand? Oke, di sini ada Mas Adrian Syah, silahkan. Halo Mas, jadi saya mau nanya nih, kan kalau hunting hunting plugin atau tema gitu yang di WordPress kan banyak versi tuh. Biasanya ngetesnya tuh yang latest version atau versi-versi sebelumnya juga dites juga. Terima kasih, gitu aja sih Mas. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas. Mungkin izin jawab. Jadi buat versionnya itu langsung bisa, sorry. Jadi buat versinya itu bisa langsung nembak pakai versi yang terbaru ya Mas ya. Jadi langsung pakai latest version aja. Dan nantinya di laporan Masnya itu bisa isi data yang bagian update versionnya itu bisa dikurang dari sama dengan versi yang sekarang gitu, atau latest versionnya. Jadi kurang lebih seperti itu Mas. Apakah menjawab? Udah Mas, terima kasih. Kak, isi nanya lagi, Kak. Gantian yang lain ya, sabar Mas Kempes. Di sini ada Mas Risalah Kalbu, silahkan. Oke, kan itu mungkin lanjutin Suaranya agak kecil ya Mas. gimana sekarang? Oke, biasanya tuh untuk ngecek plugin, ini kan nyarinya di WordPress/plugin kan ya, plugin-plugin yang mau dicek. Nah itu apakah semuanya di-download terus dibaca static code-nya, atau gimana biasanya untuk mendapatkan vulnerability dengan lebih efisien gitu dari Mas? Kasih. Oke, izin jawab Mas. Kalau dari aku sendiri, aku tuh
Mungkin aku bakal ngeran WordPress dulu bentar ya. Izin stop share screen sebentar ya. Oke, karena ada sedikit kendala ya pada lokal WordPressku. Jadi mungkin tadi kan gimana mungkin cara aku hunting ya. Kalau aku manfaatin fitur dari WordPress-nya yaitu add plugins. Ya di mana kan di sana kita bisa lihat ya ada banyak banget plugins yang terinstall yang terdatabase di WordPress-nya. Sorry. Nah, teman-teman itu bisa pakai filter. Salah satu filternya itu adalah populer itu ya. Nanti bisa pakai populer page sekian ratus misalnya, dan nanti itu hasilnya itu bakal di-sort berdasarkan banyaknya aktivitas pada plugin tersebut. Nah, jadi aku langsung install satu page full tuh, jadi kayak 36 plugin itu aku install semua. Nah, setelah itu aku baru mungkin ngaktifin 5 plugin, kemudian kalau itu ngelakuin tes buat 5 plugin, kalau udah nanti diaktif, delete yang gak ada temuannya, kemudian aktifin 5 plugin selanjutnya, dan seterusnya kayak gitu, Mas. Jadi filteringnya by active installation cek 1155 gitu ya? Iya, kalau aku itu. I see. Oke, terima kasih Mas. Mas? Oke, sudah menjawab berarti ya, Mas? Siap, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Nabil atas jawabannya. Kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ada. Oke, alatnya apa aja nih yang digunakan untuk metode analisis statis dan dinamis pluginnya? Oke, mungkin tools ya. Mungkin buat, nggak usah dari tools dulu deh, mungkin buat setup di lokal, aku pakai Docker WordPress. Kemudian setelah itu buat tools dynamic-nya, kita kan otomatis nantinya bakal kayak lihat HTTP request ya, HTTP request gimana sih perilaku dari pluginnya kayak gitu. Aku pakai Burp Suite. Kemudian menurutku sih Burp Suite aja cukup ya. Kemudian buat static, entah kenapa aku lebih suka manualan, tapi ada beberapa tools yang dipakai sama teman-teman komunitas yang sama-sama hunting di WordPress itu ya. Itu kalau namanya SameGraph ya, di mana teman-teman itu bisa kalau nggak salah ya, itu nanti bisa ngelakuin search kepada pattern-pattern code yang berisiko full terhadap suatu kerentanan gitu. Sorry, yang berisiko terdampak pada suatu kerentanan gitu. Jadi ada tools namanya SameGraph. Apakah cukup menjawab? Oke, apakah sudah terjawab ini pertanyaannya, Mas? Karena yang nanya anonim. Oke, baik. Oh, sudah. Oke. Nah, oke, mungkin sekarang teman-teman yang mau raise hand, mau bertanya langsung, silahkan nih.
Oke, dari tadi ada Mas Iqbal Syahdan Paru. Dari tadi masih raise hand aja. Mungkin silahkan Mas Iqbal, silahkan untuk bertanya lagi. Baik, permisi Kak, izin bertanya. Tadi sebentar saya cek dulu dari kolom tanya jawab saya. Izin bertanya Kak, Kakak pribadi butuh berapa lama ya untuk belajar bug bounty sampai bisa dapat valid bug pertama kali? Terima kasih. Oke, izin jawab Mas pertanyaannya. Jadi buat bug bounty dulu waktu SMP iseng-iseng ya, dulu aku kurang etis juga sebenarnya. Waktu SMP itu iseng-iseng nyari vulnerability di salah satu instansi lokalku. Nah, di situ aku pertama kali mendapatkan bug bounty gitu. Tapi setelah itu masa-masa SMA, aku kayak ngerasa stuck gitu ya. Ngerasa stuck, berkembangnya kok lama banget ya, Kak. Gini-gini aja. Kemudian tibalah di masa SMA, di mana aku masuk ITS dan ketemu teman-teman komunitas cybersecurity di sana, yaitu area cybersecurity ya. Di mana di sana aku kayak ngerasa, wah kenceng banget ya perkembanganku ya. Dan aku buat case yang CV ini ya, itu baru mulai di kalau nggak salah di bulan Februari 2025 ini. Jadi dari Februari hingga saat ini itu udah terkumpul kurang lebih yang terdatabase masih 253 CVE, 100 sekian itu masih pending. Dan mungkin kalau dari aku dulu juga pernah ikut kursus online dan menurutku juga nggak ada ruginya ya kita buat ikut gituan karena juga bakal nambah insight kita dan materi kita ataupun fundamental kita gitu. Jadi aku apa ya nggak maksa teman-teman buat ikut online kursus, tapi kalau bisa ikut itu lebih bagus menurutku. Fundamental teman-teman tuh nantinya bakal lebih terarah gitu. Mungkin cukup Mas. Ya Kak, terima kasih jawabannya Kak, sudah jelas. Baik, terima kasih kembali Mas. Oke, nah tadi Mas Nabil sempat mention agar fundamentalnya terarah, mungkin bisa mengambil belajar bersama mentor-mentor yang akan memandu teman-teman seperti itu. Biar nggak salah arah. Oke, selanjutnya ini, wah ternyata makin malam, ini adalah kebiasaannya peserta webinar dari Merdeka Cyber nih Mas Nabil nih. Makin malam yang nanya makin banyak. Sepertinya sudah mulai tercerahkan nih teman-teman semua nih. Oke, mungkin dari sekian banyak pertanyaan, Mas Nabil ada pertanyaan yang tertarik nih di question box-nya? Sebentar ya Kak. Ini diizinin aja. Boleh, saya mau nanya tadi udah dibaca. Itu penting sih dari saya. Ini Mas Ruli. Oh, mungkin bisa di-drop di Q&A ya Mas Ruli ya? Q&A yang mana ya? Saya nggak lihat soalnya. Oh, di Ini ada bawah. everyone soalnya ini. Oke, mungkin aku bantu ngedrop pertanyaannya Mas Ruli ya, Mas Nabil. Mas Ruli ya. Ini sih realnya case real soalnya. Jadi Bisa perlu. dibaca aja nggak Mas? Oke, ini Mas Nabil. Oke, terima kasih Mbak. Oke, izin membacakan pertanyaannya. Izin bertanya, kalau CV itu merupakan kalau dalam menemukan celah. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Mas Ruli tadi ya. Betul. Mungkin yang pertama, iya, CV itu ibaratnya kayak KTP-nya vulnerability gitu ya. Jadi dia nanti bakal ada nama kerentanannya, kemudian deskripsi kerentanannya, versi yang terdampak oleh kerentanan tersebut, kemudian referensi mengenai kerentanan tersebut, dan sebagainya. Dan benar kok, jadi CV itu kayak identitasnya kerentanan pada suatu produk gitu ya. Nah, contoh produknya itu apa? Contoh produknya adalah plugin WordPress. Kemudian kalau dalam menemukan celah,
atau ada yang kurang biasanya agar tidak terjadi duplikat ya. Nah, kalau dari aku sendiri, hingga sampai saat ini, aku tuh masih sering ya ngalamin yang namanya duplikat. Dan menurutku itu juga susah sih buat kita mengetahui apakah ini udah di-report orang lain atau belum gitu ya. Jadi kalau dari aku sih, aku nggak bisa jawab pertanyaan kedua ya, karena dari aku juga masih sering kena duplikat. Itu hal yang wajar sih menurutku. Jadi emang ini ya Mas ya, kita nggak bisa memastikan juga itu laporannya tuh bakal duplikat atau enggak gitu ya dalam apa yang kita temukan gitu ya. Kalau selama ini sih, aku nggak bisa ya. Nggak bisa mastiin apakah ada orang lain yang lebih cepat nge-report atau belum. Oke oke siap. Thank you Mas ya jawabannya. Terima kasih banyak, Mas. Oke oke. Oke. Oke, teman-teman. Mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita ada sesi dokumentasi dulu kali ya sebentar ya. Oke, untuk kakak admin apakah standby? Oke, wah, sepertinya sedang ke toilet. Oke, mungkin di sini ada yang udah raise hand. Ada Mas Ricardo, silahkan. Halo, Mas Ricardo? Nggak bisa di-unmute. Halo, selamat malam. Dengeran nggak, Mbak? Kedengeran. Oh ya, saya cuma bacain pertanyaan saya. Mestinya satu pertanyaan, maksudnya jadi satu, tapi ini kebagi dua. Jadi, basic-basic apa untuk beginner gitu kan? Misal yang non IT atau mungkin IT pemula, fresh graduate untuk melakukan tes bug bounty di WordPress. Karena ini spesifik ya WordPress, mungkin beda dengan yang lain-lain web application atau em, apa tuh mobile gitu. Kalau khusus untuk WordPress itu basic-basicnya butuh apa? Terus yang kedua, eh, apakah CV yang udah di listing boleh kita pakai untuk report bug bounty? Jadi kita mencari bug berdasarkan CVE kayak yang pakai Nuclei tadi gitu. Itu boleh dan bisa mendapatkan hasil apa enggak? Terus yang ketiga, tools-tools apa aja gitu yang biasa dipakai untuk testing, untuk bikin environment, ya untuk analitik, mungkin AI-nya juga pakai apa gitu. Itu aja sih paling pertanyaannya. Makasih. Oke, mungkin terima kasih buat pertanyaannya, Mas. Mungkin karena pertanyaan panjang, aku bakal jawab satu-satu ya. Yang pertama ya. Yang pertama tadi, gimana, Mas? Sorry. Agak putus-putus ya aku. Satu-satu aja, Mas. Yang mulai dari pertama. Sorry Mas, ini saya ulang atau gimana? Ya, nomor satu aja. Diulang nomor satu, Mas. Soalnya Oh tadi ya, putus-putus ya aku. oke. Pertanyaan pertamanya itu eh kita kalau dari awal belajar bug bounty yang khusus WordPress ini, basic-basic yang perlu kita pelajarin apa? Kalau saya kebayangin tentang em, web, tapi selain web itu butuh tentang apa lagi? Terus yang Oke. kedua Mungkin CVE. satu dulu, Mas. Oke. Hold dulu, satu dulu. Mungkin pertanyaan pertama ya, apa sih yang kita butuhin sebagai fundamental kita hunting di plugin WordPress itu, atau di ekosistem WordPress? Oke, jadi yang pertama tentunya kita juga harus tahu ya, kalau WordPress itu suatu CMS, jadi kita juga perlu tahu kayak basic, perilaku basicnya dari WordPress itu kayak gimana. By default, dia nanti bakal kayak gimana. Eh, Mungkin endpoint-endpointnya juga kita juga harus tahu apakah ini merupakan fitur, apakah ini merupakan anomali atau kerentanan gitu. Dan ya, pastinya pertama kita juga harus tahu ya, kayak basic weapon test itu contohnya OWASP Top 10 ya, OWASP Top 10 2021, itu maksudnya juga perlu tahu sih kalau mau hunting, karena kan WordPress ini kan suatu CMS dan masih dalam kategori web gitu ya. Jadi ya, perlu mengetahui tentang OWASP Top 10 tersebut.
Basic-basicnya yang lebih dalam mungkin Mas perlu belajar tentang HTTP request, HTTP response, dan tambahan ya, mungkin tambahannya belajar juga di Pet Academy, di mana di sana juga ada pattern code yang mungkin vulnerable gitu. Jadi kita cuma perlu validate gitu, apakah benar-benar vulnerable atau enggak. Gitu, Mas. Mungkin cukup menjawab yang pertama. Sorry, yang tadi belajar di apa? Akademi apa? Pet Stack Academy. Jadi Pet Stack Oh, Pet bug Stack bounty Academy. platformnya itu dia juga punya akademi gitu, dan itu free ya, Mas bisa akses. Oke, terus yang kedua pertanyaannya adalah kalau kita udah baca nih CV-CV dari em, apa namanya template WordPress yang udah kebentuk gitu kan. Terus kita pakai gitu untuk cari web-web apa yang komersil, yang rentan, terus ada sistem ini, itu valid kan ya buat di kita sebagai bug bounty gitu. Iya, kalau konteksnya, izin jawab ya. Kalau konteksnya Mas nge-report di WordPress atau Petstek dan udah ada CV yang di-assign, itu nggak bisa di-report ya, karena kan hitungannya duplikat ya, karena di Petstek atau WordPress nantinya bakal dapat CVI. Nah, kalau konteksnya di luar itu, jadi Mas mungkin nih hunting di WordPress ya, sorry, hunting di satu website, dan ternyata CMS-nya adalah WordPress. Nah, Mas nemu nih ada CV WordPress yang nyangkut ke sana. Nah, Mas itu bisa report kerentanan itu ya. Jadi referensinya itu CVI yang Mas temuin itu. Oke, terus yang ketiga nih yang terakhir, ini tools-tools apa yang kita siapin dari awal nih? Misalnya buka laptop, terus kita mau bikin environment-nya, terus install apa dia mau pakai Kali Linux atau tools-tools khusus, terus untuk code review atau untuk AI automation atau yang ngebantu kita lah untuk men-solve atau mencari kutunya gitu, Mas. Kira-kira apa-apa aja ya gitu. Ibarat kata kalau masak itu bahan sama peralatannya apa aja gitu. Oke. Pertanyaan bagus, Mas. Mungkin ini ya, mulai dari buka laptop nih. Kita kan huntingnya juga harus ada WordPress-nya itu sendiri ya. Jadi kita bisa setup environmental-nya itu pakai mungkin kalau yang paling gampang itu eh, Docker ya kalau kita. Jadi ini ada referensi artikel yang dimana gimana sih caranya setup Docker itu sendiri. Nah, teman-teman bisa ikutin tutorialnya buat ngedeploy di lokal ya. Nah, kemudian apalagi karena kalau aku sih, aku sendiri ya, aku pakai WSL ya, jadi basisnya masih OS ku itu sepenuhnya masih Windows, cuman ada WSL-nya, dan di sini aku pakai Ubuntu. Hmm, mungkin tools buat ngelakuin dynamic analysisnya, aku di sini pakai Bob Suite ya, dimana aku lebih suka kayak ngelakuin action-action apa aja sih yang bisa dilakuin sama pluginnya, kemudian aku nganalisis HTTP request-nya satu-satu, dan lihat juga responsnya kayak gimana. Mungkin kayak gitu, Mas. Apakah cukup, Mas? Eh maaf itu kalau template WordPress-nya atau apa perlu kita sampai beli domain kayak gitu untuk ngetes Oh, dari sisi usernya atau gimana? eh, jadi kita itu bisa nge-deploy ya WordPress ini di lokal kita. Jadi di laptop Mas sendiri nih, di laptop Mas sendiri itu kita bisa deploy WordPress dan nanti itu aksesnya via localhost. Jadi ya gitu, Mas. Jadi nggak perlu nih Mas beli domain, hosting dan lain sebagainya. Jadi mending pakai Docker, sekali running langsung jalan deh di localhost. Eh sorry, itu template-nya misal yang kita tes itu yang komersil kan, yang berbayar gitu. Kita perlu bayar, kita perlu tes beli juga atau gimana kalau kita mau ngetes? Atau kita Nah, bisa dapat kalau free version? izin jawab ya. Nah, kalau aku nemu plugin atau template yang berbayar, itu aku skip. Aku cari yang free aja. Soalnya kalau di beberapa beberapa platform dan produknya itu komersil atau berbayar, itu nantinya bakal ada spesifikasi khusus yang diminta sama platformnya gitu. Jadi itu menurutku ribet sih, mending di skip aja. Apakah jawab, Mas?
Iya, jadi kita bisa low cost ekonomis banget gitu untuk bug bounty. Yang penting kita mau nyoba terus modal internet kayak semacam itu ya. Nggak perlu sampai Iya, keluar Mas. biaya Benar untuk banget, beli benar ini banget. itu ya. Oke, terima kasih banyak, Mas. Oke, wah udah cukup banyak nih pertanyaan dari Mas Ricardo. Harusnya sedikit banyak teman-teman udah terjawab ya pertanyaan-pertanyaannya tadi. Terima kasih Mas Ricardo atas pertanyaannya. Terima kasih juga Mas Nabil atas jawabannya. Oke, kita next nih. Barangkali Mas Nabil mau milih pertanyaan, di sini cuma di question box itu ada 7 pertanyaan. Barangkali ada pertanyaan yang menarik menurut Mas Nabil. Sebentar, Kak. Oke. Question box ya? Itu di mana ya, Kak? Di bawah Mas Nabil buka pakai apa? Pakai PC. Hmm. Kalau PC di paling bawah itu ada Q&A, ada angka 7-nya, warna Oh, merah. kayaknya Mbak pilih aja deh, nggak apa. Oke, sebentar. Oh, oke. Nah, oke, di sini ada pertanyaan. Apakah finding yang direport ke Wordfence atau PageStack sudah pasti menjadi CVE nantinya? Ya, jadi izin jawab ya. Jadi setiap report yang kita buat ke Wordfence atau PageStack itu nanti CVE-nya bakal di-assign sama mereka. Mungkin ngevalidasinya sih cepat ya. Tapi kalau buat ngasih CVE-nya itu nantinya bakal butuh waktu yang agak lama sih. Mungkin kayak sebulan gitu. Oke. Jadi memang menunggu berarti ya Mas ya? Tidak Iya, semuanya benar. bisa langsung jadi gitu. Benar. Kita perlu nungguin dari mereka. Oke, nah ada nggak nih perbedaan signifikan antara bug bounty program yang dijalani perusahaan dengan bug hunting di WordPress, terutama buat yang sebelumnya udah belajar web pentest? Ada perbedaan signifikan antara bounty program dijalanin perusahaan dengan bug hunting di WordPress ya. Antara bounty program yang dijalani perusahaan, sebentar saya agak ambigu atau kayak gimana ya, bentar. Perbedaan teknik mungkin. Oke, mungkin kalau bug hunting di WordPress itu kan kita fokusnya ke suatu pluginnya ya, atau ekosistemnya atau temanya gitu. Nah, kalau di perusahaan itu kan biasanya mereka pakai CMS WordPress terus pakai pluginnya ya. Dan menurutku ini beda ya, karena kalau di yang bug bounty program yang dijalankan perusahaan itu lebih universal, itu nggak masuk ke WordPress doang kan ya. Dan pastinya cara reportingnya juga agak beda. Nah, kalau di WordPress itu sesuai udah jelasin tadi ya, kita perlu nyantumin nama produk, identitas produk dan lain sebagainya. Mungkin kayak gitu ya. Oke, sorry Mas, berarti tadi yang bikin bedanya apa tuh? Garis besar yang bikin antara bug bounty program di perusahaan sama yang di WordPress tuh apa nih bedanya? Oh ya, jadi secara garis besarnya itu yang pertama itu scope-nya ya. Kalau di bounty program jalan perusahaan, biasanya itu scope-nya bisa eh, langsung kayak web atau mobile itu. Nah, kalau di WordPress itu kan scope-nya itu lebih kecil lagi. Itu bisa produk berupa plugin atau temanya atau WordPress core-nya itu sendiri. Nah, tentunya karena scope-nya berat tadi, cara report-nya mungkin juga agak beda ya. Kalau yang di perusahaan tadi, mungkin scope-nya itu berupa URL. Nah, kalau di WordPress itu nanti scope-nya berupa identitas plugin-nya itu sendiri. Oke, jadi memang yang membuat beda adalah dari scope kerjaannya hingga output-nya nantinya berarti ya Mas ya? Output Ya, laporannya. karena di WordPress ini kan produk ya.
bisa dianggap sebagai produk, nantinya teman-teman bisa dapetin CVI dari sana. Tuh. Oke. Nah, kalau semisal kita mencoba exploit website kita sendiri di WordPress untuk menguji kerentanan plugin yang kita pakai, apakah termasuk tindakan ilegal? Dan kalau misal udah diubah website WordPress kita ke wordpress.org atau yang lokal, apakah akan sama pengujian kerentanan pluginnya dengan yang wordpress.com? Oke, Oh izin iya, menjawab. Jadi emang ya sehari-hari itu aku hunting di WordPress itu secara lokal. Jadi buat menguji kerentanan plugin yang kita pakai, termasuk apakah ilegal atau enggak, itu tentunya enggak ya kalau di lokal. Dan kalau misal kita ubah website WordPress, kita ke wordpress.org, atau yang udah lokal, apakah akan sama pengujian kerentanan pluginnya dengan wordpress.com? Harusnya sama ya, karena WordPress Core itu kan kalau kita uh, lihat database-nya itu dia itu mengarah ke wordpress.org gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa pakai referensi yang langsung dari wordpress.org-nya aja ya. Karena semua plugins juga database-nya itu ada di sana. oke. Nah, ini sebenarnya lebih ke apa ya namanya? POV nih Mas nih. Aku di kolom chat aja ya, biar bisa langsung dibaca sama Mas Nabil. Oh, oke. Mas, kira-kira Depopus sebagai bahan WordPress, endpoint XML rpc.php, aktif itu bisa dikategorikan bagus juga nggak? Sepengalamanku ya, kalau suatu web, berarti ini kan konteksnya lagi bahas web yang pakai WordPress, kemudian endpoint XML rpc.php-nya aktif ya. Nah, itu menurutku kalau di report masih informatif ya, karena kurangnya dampak yang disebabkan oleh endpoint tersebut. Karena buat exploit XML npc.php ini kan kita juga butuh brute force ya, di mana kita bisa brute force kredensial user atau admin yang ada di sana ya. Jadi menurutku masih kurang kalau buat XML npc doang. Oke, berarti masih oke. Wah, ternyata bukan ke Mas Nabil aja pertanyaannya. Ada pertanyaan ke adminnya juga nih. Oke, mungkin Kakak admin bisa dibantu dijawab pertanyaan Mas Falgi Faisal. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Nah, barangkali ada yang mau bertanya lagi dengan Mas Nabil? Itu ada pertanyaan di atasnya belum dijawab ya kayaknya ya. Oh iya, silakan Mas. Untuk memulai nyari bug, kan pasti harus memilih plugin terlebih dahulu ya. Itu apakah ada karakteristik tertentu atau nyari bebas atau blend aja. Nah, buat ini aku sih pakai itu ya. Aku milih plugin yang kurang populer, di mana mungkin installasinya itu under 50.000 gitu. Jadi kayak tadi aku ngefilter by popular page gitu ya. Misal di page 100 sekian, nah itu installation plugin di place tersebut itu ada under 50.000, nah itu aku install semua. Nah, di mana biasanya total pluginnya itu ada 36 plugin. Mungkin kayak gitu caraku. Oke. Oke, teman-teman, untuk yang apa namanya? Yang absensinya nanti, untuk absensi pada malam hari ini nanti akan diberikan di terakhir oleh tim admin kami, tapi jangan lupa teman-teman untuk nge-share keseruan pada malam hari ini, insight apa yang teman-teman dapatkan. Jangan lupa di-upload di sosial media teman-teman, di tag Instagram atau LinkedIn Merdeka Siber, dan di tag juga Kak Nabilnya. Mungkin Kak Nabil Mas Nabil mau ngasih tahu nih sosial media atau apa semacamnya. Aman nggak aman-aman? Oke. Ya, mungkin nanti kalau teman-teman mau ini,
Untuk ngeklaim sertifikat jangan lupa teman-teman, di-share kegiatan pada malam hari ini di sosial media teman-teman, di LinkedIn ataupun di Instagram seperti itu. Dan jangan lupa di-tag Merdeka Siber dan juga Mas Nabilnya. Oke. Oh, ini ada pertanyaan nih Mas Nabil nih. Pola umum exploit kayak authentication bypass, deserialization, dan traversal menurut Mas Nabil mana yang paling sering diabaikan oleh developer saat mengembangkan proyeknya? Kalau mau exploit kayak authentication bypass, traversal, yang paling sering diabaikan oleh developer, menurutku itu depends on impact-nya ya. Selama pertemuan teman-teman, nggak peduli apapun itu jenis perkaranya ya, selagi berimpact, itu pasti sama developernya juga bakal di validate ya, karena itu berdampak dan kurang secure gitu. Jadi kayaknya pertanyaannya kurang tepat ya sering diabaikan oleh developer saat mengelola projectnya. Nah mungkin kalau CSRF ya, ada contoh kasus nih CSRF. Nah di mana CSRF kan tadi udah jelasin kalau rentannya itu ngebuat korbannya ngelakuin action tanpa disengaja gitu. Nah, itu nanti CSRF supaya valid, dia itu harus ngelakuin action yang benar-benar berdampak. Contohnya apa? Contohnya ngubah settings, nge-add suatu data, nge-remove suatu data, ngedit suatu data, atau ngupdate settings gitu ya. Nah, kalau CSRF yang impact-nya cuma buat nge-get data, itu nanti not enough for impact ya. Artinya laporan teman-teman bakal jadi informatif gitu. Dan itu bakal di-reject sama tim trades-nya atau developernya atau bug bounty programnya atau platformnya gitu ya. Oke, thank you Mas Nabil atas jawabannya. Oke, teman-teman. Sebelum kita lanjut nih, kayaknya pada lemes-lemes banget nih. Mungkin kita bisa nih emoji-emojinya dulu nih buat membuktikan bahwa teman-teman masih pada melek sampai jam segini gitu. Oh, masih banyak yang menikmati sesi malam hari ini ternyata Mas Nabil. Oke. Besok Senin katanya. Iya. Udah lemes. Tidur, tidur, tidur. Oke. Untuk yang mau nanya link absensi, mohon bersabar, nanti pasti akan di-share oleh tim admin kami, gitu. Oke. Gimana nih materi pada malam hari ini? Mas Nabil penyampaiannya, apa yang teman-teman dapatkan dari penyampaiannya Mas Nabil pada malam hari ini? Harus ada oleh-oleh ya nih keluar dari ruangan Zoom ini ya. Jangan nguap semua. Agak khawatir nih. Oke. Yang lainnya bagaimana? Oke, boleh nggak nih Mas Nabil untuk connect LinkedIn nih teman-teman nih? Boleh banget teman-teman, mutualan, karena koneksi itu penting yang menurut saya. Jadi nggak ada salahnya buat kita saling connect gitu ya. Silahkan banget, silahkan banget. Nah, silahkan nama akunnya apa nih Mas Nabil nih? Nama aku, Nabil Irawan. Oke, itu teman-teman. Untuk apa namanya username LinkedIn-nya nama Mas Nabil Irawan sendiri ya. Benar. Wah, di Indonesia Timur sudah jam 12 ternyata Mas Nabil. Oke, baik. Mungkin kita kasih 2 penanya terakhir ya teman-teman. Yang mau raise hand silahkan, yang mau bertanya langsung silahkan. Kalau nggak ada yang mau bertanya langsung, kita bisa move ke penanya yang ada di kolom chat atau question box.
Bajunya sama yang di LinkedIn kakak. Iya lagi. Lebih gampang tuh nyarinya tuh. Udah kegambar. Oke, teman-teman nggak ada yang mau bertanya kah di raise hand? Aku hitung sampai 3. Oke, silakan Mas Risalah Kalbu. Mungkin nanya lagi kali ya. Biasanya celah keamanan yang sering Mas pakai buat si WordPress ini apa yang paling umum atau paling sering Mas pakai untuk senjata? Ini aja. Oke, makasih pertanyaannya Mas. Mungkin tadi udah aku kasih data ya. Top 3 kerentanan yang terdapat, yang ditemukan di tahun 2023, di mana ada BAC, XSS, kemudian CSRF, yang di mana aku itu juga ngikutin data itu, di mana aku juga ketika nge-push gitu ya, atau hunting, aku nyari kerentanan kalau nggak BAC ya CSRF, kalau nggak CSRF ya XSS, kayak gitu. Jadi fokus ke sedikit jenis kerentanan aja. Jadi kayak nggak semua kerentanan dilibas gitu. Capek juga tidurnya. Kalau di WordPress gitu sering kena SSTI nggak, server side template, atau nggak ada di WordPress? Itu tergantung pluginnya ya lagi-lagi. Tapi kalau aku sendiri jarang banget nemuinnya. Daripada SSTI sih lebih sering nemu SSRF ya. Oke, I see. Thanks, mungkin itu aja. Terima kasih kembali Mas. Oke, ini last question nih Mas Nabil nih. Oke, izin jawab ya. Nanti bikin web WordPress dulu, terus pasang pluginnya baru hunting di situ ya Kak. Nah iya benar. Jadi buat hunting, teman-teman tuh minimal harus punya WordPress-nya itu ya di lokal. Jadi teman-teman bisa, tadi aku share, bisa setup Docker environment buat local WordPress-nya. Kemudian setelah itu ya teman-teman perlu buat install plugin-plugin yang sekiranya teman-teman menjadi target gitu ya. Dan untuk scan plugin misalnya gimana ya? Kalau aku sendiri tadi kan satu page biasanya aku install kayak 30-an plugin gitu ya. Aku aktifin pluginnya tuh kayak 5 5 5 gitu. Jadi terpisah gitu. Jadi aku aktifin 5 plugin, kemudian aku ngelakuin dynamic analysis, gimana pakai Dropsuite ya, kayak lihat-lihat HTTP request-nya, kemudian responsnya gimana. Nah, setelah itu sekiranya sekiranya ada plugin yang nggak ada vulnerability-nya, itu nanti bakal aku delete, dan plugin yang ada vulnerability-nya tadi, aku deaktif doang. Jadi masih ada di local WordPress dulu. Nah, setelah itu lanjut ke 5 plugin selanjutnya. Biasanya segitu kalau flow dariku ya. Karena biasanya kan plugin ada yang berat, ada yang ringan, itu tergantung dari pluginnya itu sendiri. Nah, contoh plugin yang berat, contohnya WooCommerce ya, itu pluginnya berat banget. Nah, itu aku sampai butuh satu Docker environment lagi buat plugin yang khusus ke WooCommerce. Jadi kadang itu ada apa ya? Ada plugin yang dia tuh butuh plugin lain buat aktif gitu. Nah, contohnya yaitu plugin yang butuh plugin WooCommerce buat aktif. Aku sampai pakai Docker environment yang baru gitu. Oke, thank you Mas Nabil. Mungkin Mas Nabil bisa nih sharing-sharing ke kita nih. Gimana sih startnya Mas Nabil sampai yang benar-benar startnya sampai berani ngambil di web apa namanya di CVE Hunter ini, kenapa Mas Nabil lebih tertarik di situ dibanding di bidang-bidang lain? Karena kan cyber security ini luas nih Mas nih. Jadi mungkin dari background aku dulu Apa? ya. Dulunya kan di SMA aku sering main CTF gitu, Capture the Flag. Dan di roleku sendiri itu aku fokusnya ke web. Jadi nggak jago-jago banget di web, tapi suka web gitu. Dan Tidur 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 biasanya tidur tidur. Dalam arti ya kita bisa ngatur diri sendiri ya. Iya, tolong tidurnya pun paksa. Iya. Oke, dilanjut dan Mas. dan di ITS ini aku ketemu komunitas ya yang tadi udah aku highlight sering banget, Hero Cyber Security, yang dimana
di sana ada seniorku, salah satu seniorku yang dimana dia juga sebenarnya main di bidang itu juga di City Hunter ini, dan sama di CMS WordPress juga. Jadinya aku termotivasi ya buat hunting juga. Masa dia bisa, aku nggak bisa gitu kan. Nah ya udah, dan sampai saat ini aku mecahin rekor dari diri sendiri. Aku nge-publish 150 CPI di 1 bulan ya. Dan sampai saat ini, mulai dari hashtag berapa ya? Hashtag 2000 sekian di WordFans, sekarang ada di hashtag 23. Nah, apakah aku sampai sini doang? Enggak. Aku juga bakal lanjut terus buat nge-explore bidang WordPress CP Hunter ini, atau funnel research ini ya. Oke. Nah, kalau ketika prosesnya nih Mas Nabil, pernah nggak menghadapi sesuatu yang menarik dan bagaimana Mas Nabil tuh menghandle permasalahan tersebut di City di City ini? Nah, inilah kenapa kita itu butuh komunitas ya buat berkembang. Sebenarnya apa ya? Nggak wajib ada komunitas yang nemenin kita, cuman ada komunitas yang bakal lebih baik ya. Contohnya kalau kita nemuin case menarik yang belum pernah kita temuin sebelumnya. Nah, dengan komunitas ini kita tuh bisa tanya ke orang yang udah pernah atau lebih senior dari kita ya mengenai case tersebut. Nah, di mana ini kan sangat menghemat waktu bagi kita dan apa ya, bisa kita solve dengan minta saran atau pencerahan dari senior kita tadi ya. Nah, itu salah satu alasan mengapa komunitas itu sangat penting bagi gue ya. Di lain sisi, komunitas itu bakal ngegeber kalian buat cepat berkembang gitu. Wah, ini udah internal jokes nih. Nggak asik nih. Ini cutting. Atau cutting. Oke. Berarti memang adanya komunitas itu memang sangat penting untuk menjaga progres kita gitu ya, Mas ya? Benar banget. Karena dengan adanya mentor di komunitas itu ya, nanti langkah kita tuh bisa terarah gitu, nggak kemana-mana, kita bisa jadi bener lah kalau dengan komunitas itu, dengan adanya mentor. Oke, iya. Berarti mungkin kita bisa minta ini nih Mas Nabil nih. Dari yang tadi Mas Nabil jelasin, aku mungkin ngambil garis besarnya bahwa kita tuh jangan sampai berhenti untuk terus nyoba ngulik-ngulik gitu. Karena tadi kalau Mas Nabil sendiri, Mas Nabil bikin progres bahwa setiap hari harus ngupload berapa untuk case-nya seperti itu. Dan tentunya kita harus terus berjejaring untuk menjaga, bukan hanya menjaga relasi, tapi menjaga wawasan kita agar terus terbuka gitu. Karena kalau kitanya nggak mau bergaul, kadang ada case-case yang kita nggak paham, kita bingung nih nanya ke siapa gitu. Nah, teman-teman kalau bingung nyari komunitas yang bagaimana nih, yang harus ngebantu, yang harus bisa jadi tempat sharing-nya teman-teman, bisa jadi tempat, berprosesnya teman-teman. Di sini ada Merdeka Cyber Batch 20 yang siap menemani teman-teman. Pertama tadi bersama mentor-mentor yang expert, kemudian teman-teman juga dapat akses ke alumni-alumni yang bisa nge-guide teman-teman itu menemani proses belajar teman-teman. Kalau tadi Mas Nabil bilang bahwa harus ada komunitas. Nah, di Merdeka Cyber kita ada komunitasnya. Kemudian di Merdeka Cyber juga nantinya teman-teman selain mendapatkan mentor dan alumni, teman-teman juga akan mendapatkan real case. Jadi bukan hanya teorinya tapi juga praktiknya seperti itu. Ada kopdar kah? Oke. Mungkin itu kita bisa agendakan oleh internal tim dulu ya, Mas. Kita tampung dulu nih Mas Ricardo untuk untuk usulan kopdarnya nih. Kayaknya waktu itu sempat ada kopdar tapi aku kurang paham gitu.
Oke Mas Nabil, mungkin kita bisa closing statement nih untuk perjumpaan kita pada malam hari ini. Secara garis besar tuh apa sebagai closing statement-nya? Mana Kata malam ini Mas Nabil. Silahkan Mas Nabil. Ya Mas, santai Mas ya. Bentar. Jadi mungkin sedikit summary ya atau rangkuman di pertemuan kali ini, di mana yang pertama ada Bug Bounty merupakan program yang dibuat ya khusus untuk memfasilitasi bug hunter atau ethical hacker buat nge-report suatu kerentanan ke suatu perusahaan gitu. Dan benefitnya buat perusahaan bakal lebih secure, buat hacker nanti bakal dapat benefit berupa apresiasi, bisa uang ataupun semacamnya. Dan minimal jadi bug hunter teman-teman harus punya etika, harus bisa weapon test, dasar weapon test ya. Dan kemudian tahu cara reporting itu gimana. Nah, kemudian bab kedua tadi kita bahas full research, di mana orang yang fokusnya nemuin kerentanan satu produk yang di mana harapannya nanti bakal ada patch-nya, patch kerentanan tersebut, dan kemudian ada CVE ya, supaya dapat dikonsumsi oleh komunitas cybersecurity. Nah, kemudian setelah itu kita bahas di mana sih buat reportnya. Nah, buat casual bug bounty ya kayak mungkin yang targetnya universal ya, kayak Bugcrowd, kemudian HackerOne, YesWeHack, kemudian teman-teman bisa juga direct report melalui Google Dorking ya, teman-teman bisa nyari sendiri, dan beberapa rekomendasi lembaga tadi udah aku jelasin ya kayak ITB, UB, BMKG, dan teman-temannya. Kemudian platform yang khusus WordPress itu ada dua, yaitu PageStack dan WordPress, yang dimana setiap report dia bakal jadi CVE. Dan tadi aku udah cerita juga kayak sambil curhatnya jadi bug hunter, kemudian benefitnya, kemudian newbie kickstart-nya itu kayak gimana, dan mungkin closing buat di statement dari sini, aku show. sih teman-teman jangan kapok ya buat hunting ya, karena Biar menurutku ngeliat, hunting ini kan ya, hunting ini kan buat ngeliat ini loh. sorry. Menurut gue bug hunting ini kan sangat menguras waktu dan capek ya. Tapi ketika kita dapat finding itu kan rasanya kayak seneng banget nih. Wah, kalau dapat nih rasanya sehari bisa lah, ini banyak banget nemunya gitu. Jadi kayak teman-teman kalau belum nemu itu tetap semangat ya. Dan mungkin perlu eval juga kayak apa sih yang kurang dari metodeku gitu. Apa sih yang gak efektif dari caraku. Dan mungkin ini ya, yang penting lagi, ketika teman-teman ada suatu progres itu di-share aja ke media sosial, karena itu bisa buat teman-teman branding diri teman-teman sendiri tuh kayak gimana gitu. Jadi mungkin itu juga alasanku ya kenapa aku bisa jadi speaker di sini, yang dimana aku nge-share progresku di LinkedIn dan di Blogspot sama salah satu staffnya Mercy, Mas Danang. Kemudian di-offer lah aku buat jadi speaker di sharing session kali ini. Jadi itulah teman-teman. Di lain sisi pentingnya kita share progres kita. Oke, thank you Mas Nabil Irawan. Materinya pada malam hari ini penuh insight banget, daging banget tentunya. Ini udah Wahyu A5 ini. Wahyu A5. Oke. Ini harusnya kita closingnya close the door gitu, Mas. Podcast Closingnya banget ini. jargon. Iya, itu kan. Oke, thank you Mas Nabil atas pemaparan materinya. Benar banget teman-teman, jangan lupa update progresnya teman-teman di sosial media. Dan buat teman-teman yang tertarik untuk menjadi pembicara, bisa kontak admin Merdeka Cyber, barangkali bisa diharapkan bisa mengisi nih, menggantikan Mas Nabil dan teman-teman yang lainnya gitu. Kita sharing-sharing ilmu nih gitu. Nah, itu dia tadi teman-teman, pemaparan materi, diskusi, sharing session pada malam hari ini. Terima kasih Mas Nabil atas kesediaannya berbagi ilmu. Dan terima kasih teman-teman sudah bersedia bertahan sampai hampir pukul 10 ini.
Oke. Dan teman-teman, semoga apa yang tadi disampaikan Mas Nabil bisa menjadi bekal teman-teman. Semoga catatannya memang bermanfaat ya teman-teman. Jangan sampai ngebulnya doang, tapi nggak ada sisanya. Oke, itu dia tadi. Boleh dong emoji-emojinya, tepuk tangannya dulu buat Mas Nabil. W viewer. Terima kasih teman-teman. Iya, Widih. Oke, itu dia tadi. Terima kasih teman-teman. Semoga apa yang disampaikan Mas Nabil itu bisa menjadi bekal kita semuanya untuk menjadi profesional cyber security ke depannya, gitu dia. Saya Rara Andita pamit undur diri, sampai bertemu di webinar selanjutnya. Dadah.